Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para pamirsa seluruh para ingkang wonten Nusantara. Dene kita pada melajengken utawi babagan masalah kawruh ilmu. Sebab ilmu di muka bumi ini bermacam-macam ilmu. Saya merasa bangga bahwa ilmu Barat Jawa itu sudah mulai bermunculan di akhir zaman. Saya merasa ikut bangga sebab ilmu Jawa itu adalah ilmu yang paling dulu dibanding sebelum ada agama. Ya, itu berarti sekarang sedang bermunculan ilmu-ilmu Jawa untuk menjaga supaya orang Jawa jangan sampai kehilangan Jawanya. Saya merasa senang. Nah, tapi ilmu ini lebih awal sebelum ada ilmu-ilmu. Jadi lebih tua adalah ilmu daripada dibanding ilmu agama, ilmu keyakinan, ilmu kepercayaan, ilmu kejawen itu sebetulnya di bawah ilmu. Jadi ilmu itu yang paling tua, paling tinggi adalah ilmu yang asli. Jadi marilah kita pahami. Kenapa sekarang banyak orang yang berkecimpung mengejar ilmu-ilmu. Banyak yang masih rasa kurang puas dan kecewa. Sebab di akhir zaman ini, yang orang-orang mengejar ilmu-ilmu apa saja, itu tidak sampai ke hakikat. Padahal sudah sampai setinggi mungkin belajar ilmu-ilmu, entah ilmu agama, entah ilmu ekonomi, entah ilmu alam, entah ilmu keyakinan, ilmu kepercayaan, ilmu kejawen. Sudah dikejar setinggi mungkin. Tapi hasilnya apa? Paling-paling hasilnya itu pendekatan kepada Allah. Tidak mungkin sampai berhubungan atau abluminallah yang baik. Inilah kecewaan. Jadi kita seolah-olah selama kita hidup dari kecil sampai tua, ibarat dari tahun ke tahun, masa ke masa, kita sebenarnya permainan ilmu yang telah dikecewakan karena tidak sampai ke hakikat. Maka saya tidak merendahkan pada orang-orang yang menyebarkan ilmu Jawa, ilmu Islam, ilmu Kristen, ilmu Hindu-Buddha. Saya tidak akan merendahkan, tidak akan mencaci maki, tidak akan meremehkan. Tapi disampaikan sudah di akhir zaman paring ilmu, bukan Kalau ilmu agama, ilmu pengetahuan umum, ilmu alam, ilmu pendidikan, ilmu keagamaan itu adalah bukan Malah kita pahami. Ilmu itu lebih tua daripada ilmu. Sebenarnya ilmu itu paling dulu. Kita lahir sudah membawa ilmu dari Allah. Sebab ada kata-kata, ilmu letaknya di mana? Dikejar-kejar orang. Banyak orang mengejar ilmu. Ilmu itu di badan kita. Dicari kemana-mana sampai genjut mirip nggak ketemu. Sebab sudah di badan saya. Nah inilah yang kita ungkapkan supaya kita benar-benar memahami ilmu di akhir zaman. Ada yang mengatakan ilmu itu asal usulnya itu adalah sifat gaib
atau nur. Jadi langsung ilmu itu datanya tidak pakai lantaran. Langsung Allah masuk ke diri kita. Jadi kita lahir sudah membawa ilmu. Tapi ilmu setelah kita lahir. Kan dulu ilmu. Tuh. Jadi ilmu itu asal usulnya Allah yang menurunkan dulu pada manusia. Manusia baru mencetak ilmu-ilmu. Ilmu kita yang nama ilmu itu asal usulnya. Coba pahami. Ilmu adalah yang muka. Muka adalah yang depan. Depan adalah yang awal. Awal adalah lam awal. Lam awal adalah alam yang dibuat awal oleh Allah, yaitu Adam Khalifatullah. Siapa? Ya nur ilahi. Di diri mana? Di diri kita manusia. Yang namanya nur. Tadi itu nur bibitnya segala makhluk. Bibitnya segala apa saja. Jadi sebelum ada manusia sudah ada nur. Belum ada saya sudah ada itu. Urung ono aku wis ono iku. Setelah kita hidup bersama iku. Setelah aku dan iki urip mat rusak gari iku. Jadi ilmu itu sebenarnya itu nur. Ya di badan manusia. Itu modal pertama dari Allah. Kita lahir sudah membawa ilmu. Maka ada kata-kata. Wong pada duwe ilmu urung mesti podo ilmune. Jadi ilmune enggak sama. Ada ilmu agama, ilmu Islam, ilmu Kristen, ilmu Buddha, ilmu alam, ilmu keduniaan. Ilmu bukan Kalau ilmu adalah nur, ilmu. Itulah. Dari kata-kata ilmu memang lebih dulu. Belum ada ilmu, sudah ada ilmu dulu. Belum ada manusia, belum ada bumi dan langit. Ilmu dulu. Sifat nur, bibitnya makhluk. Jadi ilmu itu dilantari oleh manusia. Tapi nek ilmu tidak punya lantaran. Dari Allah masuk diri saya. Siapa yang melantari? Malaikat pun belum ada. Lah kita marilah. Kita sudah dibekali ilmu. Ya gue sifat nur. Modal hidup. Jasmani dan rohani. Selama bertahun-tahun kita bertahap mencari ilmu. Memang baik. Sebab setingkat sampai kita sudah dewasa, sudah hampir menghadap Allah. Kenapa ilmu tidak dirawat? Sang saya menceritakan supaya kita hidupnya sempurna. Itu memang ilmu. Sing bisa dipertanggungjawabkan pada Allah. Saya tidak akan meremehkan ilmu Jawa, ilmu keagamaan. Enggak, marilah bersama-sama. Saya merasa senang bahwa sekarang bermuncullah berbagai-bagai agama atau berbagai-bagai ilmu-ilmu Jawa. Itu baik, sebab itu menjaga supaya bangsa kita jangan kehilangan budaya Jaya. Budaya Jawa itu yang sebagai kekuatan
orang bisa berbudi luhur karena pakai ilmu Jawa. Sekarang sudah banyak orang-orang sedang meneliti ilmu Jawa. Tapi Jawa itu harus tahu lah Jawa mana yang bisa untuk pedoman sehingga bisa diberi hidayah oleh Allah. Banyak memang berkecimpung di ilmu-ilmu agama, ilmu keyakinan, ilmu kejawan. Tapi nyatanya di akhir zaman tidak mencapai hakikat. Paling-paling ingin pendekatan kepada Allah, tidak bisa hubungan. Kalau pendekatan memang baik pada Allah, hasilnya baik. Tapi kata-kata pendekatan belum mesti kenal pada Allah. Contoh, kita berdekatan pada tetangga, belum tentu kenal, belum berdekat, belum kenal. Contohnya di kota-kota. Tapi kalau hubungan, pasti insya Allah pasti kenal. Jadi kalau kamu ingin mengenal Allah sungguh-sungguh, kita harus pakai hakikat hak sebenarnya ilmu hakiki, yaitu ilmu bermanfaat sing menceritakan goib sifatullah panutan ingsun ya kuwi sifat-sifat sing maujud. Tidak bisa dicari di mana saja, di ilmu agama, ilmu Islam, ilmu Kristen, ilmu Hindu Buddha, ilmu kejawen, tidak bisa bertemu dengan sifat Allah yang wujud mata asli. Paling-paling mata hati, itu baru pendekatan. Tapi kalau sudah tahu sifat goib, nur ilahi, itu namanya sudah mencapai hakikat makrifat. Pakai mata asli, itu sudah mengerti ilmu. Malah kegunaannya luar biasa ilmu itu di akhir zaman. Bisa dibutuhkan langsung pada kita hidup. Sehari-hari bisa dipakai. Tidak akan menyulitkan, mempersulit umat. Enggak. Lebih mudah daripada kita mencari ilmu. Ingin hubungan pada Allah lewat jalan apapun saja, tidak mungkin bertemu, enggak ada caranya disarengan. Itu hanya syarat untuk mencapai hak hakiki, ilmu yang hak. Tapi kalau sudah mencapai ilmu, mengerti sifat Allah yang wujud, itu sudah bisa dipakai sehari-hari, bisa untuk pedoman, bisa untuk kekuatan hidup atau ibaratnya suatu petunjuk hidayah dari Allah langsung pada diri saya. Sudah kita bicarakan di tayangan-tayangan yang dulu, yang di depan. Kegunaannya goib itu kegunaannya ilmu. Maka saya berani mengatakan ilmu lebih tua, ilmu yang asli dari Allah, bukan buatan manusia. Bukan. Ilmu itu buatan dari Allah langsung, tidak ada lantaran. Jadi ilmu di dunia itu semua punya lantaran. Ilmu Islam dari Nabi dan Rasul. Kalau ilmu-ilmu kejawan dari waliullah. Waliullah adalah suatu manusia diawali ajaran Allah, kebaikan, budi pekerti, dan sebagainya. Tapi kalau ilmu tidak punya, enggak punya lantaran, langsung dari Allah masuk diri kita. Nah, selama kita hidup, kalau belum akhir hayat masih bersatu, namanya hidup. Punya jasmani rohani nur ilahi. Nah, marilah kita tidak akan merugikan umat, tidak akan mengkritik umat, tidak akan mengganggu iman saudara, tidak akan merusak iman saudara. Justru kita merasa senang. Saudara dari kecil
sudah sampai dewasa mencari ilmu. Untuk apa? Untuk sarana sarengat untuk menuju ilmu hak. Tapi ternyata banyak yang kecewa. Di alam sekarang banyak yang tidak sampai tahu nur bahwa di dirinya lebih penting daripada ilmu-ilmu segalanya. Sebab ilmu-ilmu tidak memberi hidayah, tapi nek ilmu memberi hidayah petunjuk. Ada di ilmu-ilmu agama, di ilmu kejawan, punya hidayah, petunjuk, tapi petunjuk kebaikan. Tidak petunjuk keselamatan, supaya kita selamat telah selalu terlindung oleh Allah. Sebagai hidup kita selamat, sampai ke akhirat kita selamat, itu pakai ilmu satu-satunya kunci. Ilmu sing bermanfaat. Maka saudara sudah dibilangi para ulama, para kiai. Di samping kita ngibadah, jangan gegabah. Carilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu ada ilmu yang menceritakan pendidikan keimanan, tapi tidak masuk dalam ajaran agama. Jadi tidak ada bukunya nek ilmu, bukunya saya kitabullah. Jadi kita mempelajari buku sampai setinggi mungkin, sepandai mungkin, tidak bisa ketemu dengan sifat nur yang asli dengan kita melihat, membuktikan bahwa diriku ada sifat nur yang sebagai hidayah untuk menolong umat hidup tentrang, damai, ngedohono ing apes bilai, ngedohono ing penyakit, bisa panjang umur, ngomong anak putus sampai buyut. Kemurahan Allah kalau bisa miradati itu. Memang segala apa, apes bilai, apa rezeki, apa itu adalah sebagai kodrat. Tapi biarpun kodrat, karena ada kata wiradat, kondi wiradati Gusti Allah murah. Silahkan memohon pada Allah. Ya kalau memang tidak diizinkan mohon, rezeki banyak dan sedikitnya sudah dikodratkan. Kenapa masih banyak orang memohon? Ya Allah, paling rezeki, dimurahi rezeki. Itu namanya wiradat. Diwiradati, diusahakan. Ya Allah, paringanlah panjang umur, paringanlah kita sehat, waras. Itulah. Tadi ada kodrat dan wiradat. Jadi kita harus bisa miradati supaya kita benar-benar hidup tentram, damai, atau seger sakit, atau ing apes bilai, kita bisa ngomong anak itu sampai buyut. Maksud saya begitu. Sudah di akhir zaman, sudah waktunya kita tua, tinggal satu lagi zaman akhir. Belum mesti kita kapan, tidak tahu. Kita mau ke zaman akhir, nggak tahu kapan. Tapi sekarang kita sudah waktunya akhir zaman. Lah kita harus mengikuti alam zaman. Sudah diawali zaman kita pakai ilmu suci. Nanti zaman pakai kekuatan sakti. Yang ketiga kamu ten iman. Ya berarti supaya kita hidupnya murti. Lu tinggal sudah dekat Allah ya harus mengerti. Namanya ilmu pangerten. Ilmu sing bermanfaat. Yaitu ilmu sifat gaib. Nur ilahi yang sifatullah yang mewujud tanpa dilantari di beda badan kita yang bisa dilihat dengan mata hati. Kalau belum bisa melihat dengan mata asli, mata hati namanya baru sarengat, belum sampai hakikat. Umpamanya belum sampai gaib,
Itu namanya kita baru beramal, belum berilmu. Tuh. Jadi kita selama bertahun-tahun sampai akhir zaman kok umpamanya hanya memperbaiki iman. Ya mana hasilnya? Cuman paling mempeng ya pendekatan. Nggak bisa abluminallah yang baik. Dia bisa hubungan. Nggak bisa. Tapi kalau ditambah ilmu diilmukan. Sarengat masuk hakikat, ditambah hakikat. Ya insya Allah kita akan diberi kemurahan petunjuk yang benar, dipakai sehari-hari, dipakai di dunia, dibuktikan bisa. Mohon maaf, saya tidak akan memaksa pada saudara, sebab itu resiko saudara mau pulang ke rahmatullah. Bagaimana cara kita bisa manunggali kawula Gusti? Jangan hanya ngawula Gusti. Kalau dalam syariat baru menuntut ilmu itu adalah nembe ngawula Gusti. Artinya iku weruh aku nembe. Aku urung weruh iku. Tapi kalau sudah ngawula Gusti, Gusti kawula. Berarti aku weruh iku weruh aku. Itulah enaknya orang yang sudah mengapai ilmu utawa mengerti hak Allah, yaitu gaib, itu adalah punya awal, tidak punya akhir. Kalau jasmani punya awal, punya akhir. Rohani pun sama, punya awal, punya akhir. Yang tidak punya akhir adalah nul. Jadi kita yang mau pulang ke rahmatullah siapa? Nur. Aku jasmani akan rusak masuk pulang ke asal usulnya bumi. Iki hidup, urip, asal usulnya dari dat, yaitu hawa, pulang ke angkasa, jagat ngawanggung. Tapi nur ada awal, tidak punya akhir. Akan langgeng meneruskan sejarahmu menghadap Allah. Itulah. Di bawah mati, yaitu nyegeri, atau digawa urip, yo nguripi. Sebab kita selalu diberi petunjuk setiap saat kita mau pergi, mau jalan-jalan, mau pakai motor, mau numpak mobil, mau nyabrang laut umpamanya, mau naik kapal. Nanti sudah tahu apakah kita mau selamat atau tidak. Sudah diberi hidayah oleh Allah. Dengan sifat gaib itu bisa wujud untuk tanda-tanda. Umpamanya kita mau pergi, kontrollah dulu wujud atau tidak. Kalau sudah wujud, ya silakan kita pergi. Berarti Allah memberi saat itu. Tapi kalau tidak mau wujud, jangan tergesa-gesa. Tunggu dulu saat. Orang kita ngerokok, baru terus tilik lagi, kontrol lagi, wujud. Lah itulah. Allah itu memberi saat itu. Boleh bertindak. Karena sudah tahu bahwa saya masih cangkep, punya jasmani rohani nur, ya selamat. Apa salahnya? Sudah bisa dibuktikan, sudah di dunia, mulai make, bisa dipakai. Coba, ilmu apa sih bisa untuk lelungan, untuk leye-leye, untuk meriange, untuk layar. 4 kekuatan. Ini petunjuk, bukan masalah berkah. Kalau kita menuntut ilmu-ilmu,
itu oleh berkah, oleh barokah, bagus juga. Tapi ditambahilah supaya kita dapat hidayah, maksudnya begitu. Ya malah nanti kita sambung lagi apa saja supaya benar-benar masuk akal. Kalau kurang percaya atau kurang marem, marilah kita berhadapan sama saya. Saya wedaraken, wejangaken semudah mungkin, secepat mungkin. Tidak bakal tidak masuk akal, pasti percaya. Terus saya membuktikan dengan sifat wujud yang di badanmu. Sebetulnya itulah yang kita mohon. Jadi supaya kita di akhir zaman rasa tenang, tidak was-was. Sebab orang was-was bakal tiwas. Itu. Jadi marilah kita ajak supaya kita suka berdamai, suka hidup tentram. Soalnya sekarang orang belum tahu ilmu goib, sifatullah yang maujud, mempelajari ilmu-ilmu apa saja, isinya rudon, saling rebut bener, sebut pinter, akhirnya terjadilah peperangan atau bunuh-membunuh. Itulah kita teliti karena dari tahun ke tahun sampai sekarang kena apa? Mempelajari ilmu-ilmu syariat agama ditingkatkan setinggi mungkin. Tapi ujung-ujungnya coba rebut bener, rebut pinter, podo saling menyalahkan, saling mengejek, saling menghina, sama-sama satu aliran. Coba itu hanya mengejar ilmu, bukan akhirnya rudon, lama-lama jadi sulaya, jadi peperangan karena ilmu, bukan ilmu. Jadi ibaratnya semakin orang pinter malah minteri. Orang banyak pelajaran jadi orang baik, jadi orang yang benar. Tapi ujung-ujungnya pada rebut bener. Sing dane wong pada bener keblinger. Orang ngerti bener itu 4 macam. 1 benering dewek, 2 benering umum, 3 benering agama, 4 benering Allah. Lah ini gegabah dupeh benering agama. Belum sampai benering Allah, belum sampai belum tahu sifatullah yang asli. Kalau benering agama memang benar, mengajak kebaikan, menjadi orang supaya bisa pendekatan pada Allah, benar. Tapi bener agama, bener keyakinan, bener kepercayaan, bener kejawen, tapi belum benernya Allah, benernya yang maha kuasa, benernya yang maha penang, bener yang Gusti akal jagat urung bener nek belum ketemu dengan mata asli. Yang dicari bukan Allahnya yang wujud, tapi sifatnya. Ya kue sifatullah, nur Muhammad, nurullah, nur ilahi, goib. Cara jawane uriping pramono jati sinunggal rokolon sajiwa itu bisa wujud. Dodoknya di tayangan yang dulu kan tahu. Dodoknya di alam awal. Alam awal ini buatan dari alif. Alam pencipta Allah satu. Alam asma, jeneng, tidak ada wujudnya. Sampai hari kiamat pun kalau manusia mencari Allah tidak mungkin ketemu. Hancur bisa lebur awakmu. Tidak ada. Coba baru alam asma, alam pencipta. Tapi kalau alam awal sudah alam kedua, asma usama, asma jeneng usama wujud.
tidak bisa diraba, belum baru alam kedua. Asma dan usama. Asma jenenge Nur Ilahi, Nur Muhammad, Nurullah, Sifatullah, uriping pramono jati sinunggal raka lan sajiwa jenengane. Tapi wujudnya sudah ada di diri saya, nur. Semua manusia dikatakan sama-sama punya ilmu, sing sama mana? Jasmani enggak sama. Rohani pun enggak sama. Yang sama itu nurnya. Sama-sama punya nur, wujudnya sama. Tapi tidak bisa dikatakan banyak, nyawiji di diri manusia. Itulah ilmu, bukan ilmu. Jadi saya bisa mengatakan ilmu paling sejati, paling awal, paling utama adalah ilmu. Sebab belum ada manusia, sudah ada ilmu. Kalau ilmu, setelah ada manusia. Ya kan? Pahamilah. Saya tidak akan merugikan orang-orang beriman. Orang sok kepercayaan Jawa, silakan. Model apa silakan. Baik untuk menjaga supaya kita orang Jawa jangan kehilangan Jawanya. Budaya Jawa jangan ditinggal. Soalnya ini kejawan atau ilmu Jawa itu lebih dulu daripada sarengat-sarengat agama. Paling kuat. Tapi tambahilah. Saya menambahi. Bukan menghina. Bukan mengkritik. Bukan saya ngaku pinter, enggak. Menambah, marilah. Bisa dibuktikan soalnya. Ya, saya tidak bisa panjang lebar karena waktu juga terbatas. Ya coba, nanti kalau sudah ada tayangan lagi, silakan baca. Kita akhiri sekian, bila mana kata-kata kita kurang terkenal pada saudara, atau meritik, atau merusak, atau kritikan, itu bukan kritikan menjelekan, tapi kritikan membangun supaya kita sampai hak ilmu hak yang dari Allah bisa dimengerti. Akhir qouli taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.